Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kalian semua sehat-sehat. Tetap jaga kesehatan dengan 3M, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan yang ketiga menjaga jarak. Tetap semangat ya belajarnya, meskipun belajarnya dari rumah. Jangan lupa sebelum kalian belajar berdoa terlebih dahulu. Nah, di video kali ini kita akan membahas latihan soal dan pembahasannya dalam mempersiapkan kalian untuk ujian sekolah. Perhatikan tabel uji makanan berikut. Di sana ada larutan makanan, zat penguji, dan warna setelah ditetesi larutan penguji. Berdasarkan tabel tersebut di atas, zat makanan yang mengandung gula adalah titik-titik. Larutan makanan R diberi zat pengujinya Benedict menghasilkan warna orange. Itu menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung gula. Larutan makanan S diberi penguji Biuret. Warna setelah ditetesi larutan penguji menghasilkan warna ungu. Itu menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung protein. Sedangkan larutan makanan T apabila diberi zat penguji Lugol maka menghasilkan warna biru tua. Itu menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung karbohidrat. Jadi, jawabannya untuk pertanyaan ini adalah A, larutan makanan R yang mengandung gula. Perhatikan tabel berikut. Di sana ada besaran, alat ukur, dan satuan. Besaran dan satuan dalam sistem internasional maupun alat ukur yang benar ditunjukkan pada nomor titik-titik. Besaran massa, alat ukurnya neraca, satuannya gram. Ini salah ya. Kenapa? Karena massa satuannya menurut sistem internasional adalah kilogram. Nomor 2, besaran panjang, alat ukurnya jangka sorong, satuannya meter. Ini benar. Nomor 3, besaran suhu, alat ukurnya termometer, satuannya Fahrenheit. Nah, ini salah karena suhu satuannya menurut sistem internasional adalah Kelvin. Kemudian yang keempat, besaran kuat arus listrik, alat ukurnya adalah ampere meter, satuannya ampere. Ini benar. Jadi jawabannya yang benar itu ada di nomor 2 dan nomor 4. Ya, jawabannya adalah D. Perhatikan benda-benda pada gambar berikut. Di sana ada balok kayu, minyak goreng, dan awan. Sifat ketiga benda pada gambar di atas yang benar adalah seperti yang sudah kalian ketahui bahwa wujud zat itu ada 3. Ada zat padat, zat cair, dan gas. Balok kayu merupakan salah satu contoh dari zat padat, minyak goreng contoh dari zat cair, dan awan contoh dari gas. Untuk sifat zat padat mempunyai bentuk dan volume yang tetap, sedangkan untuk zat cair sifatnya adalah mempunyai volume tetap, bentuknya berubah. Kenapa? Karena mengikuti wadahnya. Sedangkan untuk gas, volumenya berubah karena tergantung pada tempatnya, sedangkan bentuknya juga berubah karena mengikuti bentuk wadahnya. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah C. Tetap berubah. Suhu air pada termometer Fahrenheit seperti pada gambar. Di sini diketahui termometer Celciusnya 55 derajat Celcius. Kita ubah dari termometer Celcius ke termometer Fahrenheit. Kita cari termometer Fahrenheit-nya dengan menggunakan rumus kesetaraan antara skala Fahrenheit dengan skala Celcius.
Di sana tadi di soal diketahui termometer Celciusnya itu 55 derajat Celcius, kita konversi ke termometer Fahrenheit. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus termometer Fahrenheit sama dengan 9/5 dalam kurung termometer Celcius ditambah 32. Masukkan nilainya 9/5. Tadi termometer Celciusnya 55 derajat Celcius ditambah 32. 55 bagi 5 itu 11 dikali 9, hasilnya 99 ditambah 32. Maka hasilnya 131 derajat Fahrenheit. Jadi 55 derajat Celcius, 55 derajat Celcius itu kalau dalam skala atau termometer Fahrenheit yaitu 131 derajat Fahrenheit. Jadi yang benar jawabannya adalah yang C ya. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan yang ditanyakannya itu adalah termometer Celciusnya? Ini tinggal dibalikan saja ya rumusnya. 5/9 termometer Fahrenheit dikurangi 32 ya. Awas rumusnya jangan sampai tertukar. Seorang siswa melakukan percobaan seperti gambar di samping. Ciri makhluk hidup yang tergambar pada percobaan tersebut adalah, nah ini tentu saja jawabannya sudah tentu ya, yang B, yaitu peka terhadap rangsang. Karena di sana ada gambar tumbuhan putri malu yang disentuh, kemudian tumbuhan putri malu tersebut menutup ya. Nah, itu menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Perhatikan tabel berikut. Di sana ada larutan dan ada kertas lakmus. Larutan yang bersifat asam adalah, nah untuk soal ini jawabannya yang benar adalah A, larutan nomor 1 dan nomor 2. Kenapa? Karena salah satu sifat asam itu adalah mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Jadi otomatis yang benar jawabannya adalah larutan nomor 1 dan nomor 2. Kalian bisa lihat sebelumnya kertas lakmusnya biru, setelah dimasukkan ke dalam larutan kertas lakmusnya berubah menjadi warna merah ya. Perhatikan gambar berikut. Kelompok gambar yang merupakan molekul unsur adalah, sebelum kita jawab atau kita bahas sama-sama, kalian perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan molekul. Molekul adalah gabungan atom, baik atom-atom yang sejenis maupun atom yang tidak sejenis. Sehingga molekul ini terbagi menjadi dua, ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Kalau molekul unsur adalah molekul yang terdiri dari atom-atom yang sejenis, sedangkan kalau molekul senyawa adalah molekul yang terdiri dari atom-atom yang berbeda jenis. Nah, kalian perhatikan gambar 1 di sana ada 2 atom hidrogen. Otomatis ini untuk gambar 1 ini adalah termasuk ke dalam contoh dari molekul unsur. Kemudian gambar kedua di sana ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Berarti ini adalah contoh dari molekul senyawa ya. H2O nomor 2 itu ya. Kemudian untuk nomor 3 ada 2 atom oksigen dan 1 atom karbon. Jadi CO2 ya, digabungkan menjadi CO2. Nah, untuk nomor 3 itu adalah contoh dari molekul senyawa. Gambar nomor 4 di sini ada 2 atom nitrogen. Nah, ini untuk nomor 4 berarti termasuk ke dalam contoh dari molekul unsur. Kemudian nomor 5 di sana ada 3 atom hidrogen dan 1 atom nitrogen, jadi NH3. Nah, untuk nomor 5 ini adalah contoh dari molekul senyawa. Dan nomor 6 di sana ada 2 atom oksigen. Nah, ini
sudah tentu termasuk ke dalam contoh molekul unsur. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor atau soal ini adalah nomor 1, nomor 4, dan nomor 6. Itu yang termasuk ke dalam molekul unsur. Sedangkan yang termasuk ke dalam molekul senyawa yaitu nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. Ciri-ciri dari pembuluh darah arteri adalah, nah kita analisis. Nomor 1, arah aliran keluar dari jantung itu benar. Nomor 2, elastis dan tipis itu salah ya. Harusnya elastis dan tebal. Jadi nomor 2 itu salah. Nomor 3, darah bertekanan benar. Kemudian nomor 4, aliran darah masuk jantung. Nah ini salah. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor ini adalah nomor 1 dan nomor 3. Perlu kalian ketahui bahwa pembuluh darah itu ada 3. Ada pembuluh arteri, ada pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Nah, masing-masing pembuluh tersebut mempunyai ciri-ciri. Untuk pembuluh darah arteri, ciri-cirinya adalah membawa darah keluar jantung, dinding tebal dan elastis, terdapat satu katup di pangkal dekat jantung, tekanan darah cukup besar, jika terluka darah memancar dengan cepat, berada di dalam tubuh, dan denyutnya terasa. Sedangkan untuk pembuluh vena, ciri-cirinya adalah membawa darah menuju jantung, dinding tipis dan kaku, terdapat banyak katup di sepanjang pembuluh, tekanan darah kecil, jika terluka darah keluar lambat, berada di permukaan tubuh, dan yang terakhir denyutnya tidak terasa ya. Jadi ciri-cirinya berkebalikan. Itu harus kalian pahami dan dihafalkan ya, jangan sampai tertukar ciri-ciri antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Seorang siswa menggosok-gosokkan plastik pada rambut. Ternyata plastik bermuatan listrik. Proses pemuatan yang benar adalah plastik akan bermuatan listrik negatif karena menerima elektron dari rambut ya. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor ini adalah yang B. Plastik menerima elektron, rambut melepas elektron sehingga plastik tersebut akan bermuatan listrik negatif. Perhatikan gambar berikut. Kutub-kutub magnet yang berbentuk pada nomor 1, 3, dan 6 berturut-turut adalah sebelum kalian menentukan kutub-kutub magnet nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kalian terlebih dahulu harus bisa menentukan kutub magnet elektromagnetnya. Kalian masih ingat bagaimana cara menentukan kutub magnet pada elektromagnetik? Awas ya. Penentuan kutub magnet pada elektromagnetik itu bergantung pada arah arus ujung kumparan. Kalian lihat dulu apakah arah arus ujung kumparannya searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka ujung yang di sebelah kiri akan menjadi kutub utara dan ujung yang di sebelah kanan akan menjadi kutub selatan. Sedangkan kalau arah arus ujung kumparannya itu searah dengan jarum jam, maka ujung yang ada di sebelah kiri akan menjadi kutub selatan dan ujung yang di sebelah kanan akan menjadi kutub utara. Nah, di sini elektromagnetnya arah arus ujung kumparannya itu searah dengan jarum jam ya, searah dengan jarum jam, maka ujung yang di sebelah kiri akan menjadi kutub selatan dan ujung yang di sebelah kanan akan menjadi kutub utara. Nah, otomatis ini yang nomor 3 akan menjadi kutub selatan, nomor 4 kutub utara, nomor 5 kutub selatan, dan nomor 6 kutub utara. Sedangkan untuk kutub nomor 2 menjadi kutub utara dan nomor 1 akan menjadi kutub selatan. Jadi untuk soal nomor ini jawabannya adalah D. Nomor 1 akan menjadi kutub selatan, nomor 3 kutub selatan,
dan nomor 6 menjadi kutub utara. Perhatikan gambar organ reproduksi di samping. Fungsi yang ditunjuk huruf X adalah huruf X di sini menunjukkan rahim atau uterus, yang fungsinya adalah sebagai tempat tumbuh kembangnya embrio. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selain itu, organ reproduksi pada wanita selain uterus ada struktur berbentuk seperti telur yang disebut dengan ovarium. Ya, jadi ada 2 ovariumnya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ovarium ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur atau ovum. Kemudian rahim dengan ovarium dihubungkan dengan sebuah saluran yang disebut dengan saluran telur atau tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, ya. Dan yang di bawah ini adalah vagina. Disajikan gambar nefron. Peserta didik dapat menunjukkan bagian yang ditunjuk beserta fungsinya. Proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Proses filtrasi atau penyaringan terjadi di dalam glomerulus yang ini, ya. Nah, pada proses atau pada tahap filtrasi ini menghasilkan urin primer. Kemudian yang kedua adalah proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Nah, proses reabsorpsi ini terjadi di dalam tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Dan yang ketiga adalah augmentasi. Nah, kalau augmentasi ini terjadi di dalam tubulus contortus distal. Disajikan gambar sel saraf. Peserta didik dapat menunjukkan bagian yang diberi nomor pada gambar tersebut. Nah, di sini adalah gambar sel saraf. Nomor 1 menunjukkan dendrit, nomor 2 nukleus atau inti sel, dan nomor 3 badan sel saraf. Perlu kalian ketahui bahwa sel saraf itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah dendrit, fungsinya untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel saraf. Kedua, badan sel saraf berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit. Dan yang ketiga itu adalah akson. Fungsinya adalah meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Nah, untuk hari ini dicukupkan sekian. Untuk list kehadiran hari ini, kalian tulis di kolom komentar dengan mencantumkan nama, kelas, dan soal yang belum kalian pahami. Nah, insya Allah oleh Ibu bantu jawab di kolom komentar. Terima kasih. Selamat belajar, mudah-mudahan kalian bisa menghasilkan nilai yang bagus. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.